Beberapa waktu yang lalu, netizen rame-rame menuding para juri MasterChef Indonesia telah bersikap rasis setelah memenangkan Belinda ketimbang Kiki. Netizen menilai Kiki lebih pantas menjadi juara MasterChef Indonesia season 11 karena punya skill yang lebih daripada Belinda. Netizen pun mencoba melihat kembali sejarah juara MasterChef dari season 1 dan netizen menuding MasterChef adalah settingan karena kebanyakan juara MasterChef adalah Cindo. Tudingan dari netizen terus bergema hingga menjurus kepada sentimen rasisme Tionghoa di Indonesia. Menurut beberapa netizen yang cerdas, protes cukup ditujukan kepada juri tanpa mengait-ngaitkan dengan sentimen rasisme. Rasisme memiliki sejarah yang sangat panjang di dunia. Pada abad ke-15, Portugis mulai membawa keluar orang-orang Afrika dari negaranya untuk dijajah dan dijadikan budak. Praktik ini dilakukan juga oleh koloni-koloni Eropa yang ada di Amerika. Akhirnya pada tahun 1895, praktik perbudakan dilegalkan di Amerika. Namun bukan hanya praktik perbudakan, paham supremasi kulit putih pun berkembang dan digunakan oleh para politisi dari pemimpin negara yang puncaknya terjadi pembantaian ras Yahudi oleh orang-orang Jerman. Hingga sekarang, paham rasisme masih terjadi di berbagai belahan dunia. Paham rasisme tidak hanya terjadi antara orang Amerika dengan orang kulit gelap, tetapi ada pula sentimen terhadap ras Asia, khususnya Chinese, yang pasca pandemi dituding sebagai penyebar virus COVID-19. Di Indonesia, sentimen rasisme Tionghoa dimulai dari zaman penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah, orang Tionghoa telah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di Nusantara. Mereka berasimilasi dengan penduduk asli dan membentuk komunitas yang sudah ada di sepanjang pantai utara Jawa. Namun pada tahun 1895, pemerintah Hindia Belanda melakukan klasifikasi rasial dengan mengkategorikan orang-orang Tionghoa sebagai timur asing. Konflik komunal antara penduduk pribumi dan Tionghoa mulai terjadi karena kepentingan ekonomi, karena kegiatan ekonomi Tionghoa mulai mendominasi distribusi komoditi. Klasifikasi rasial oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengkategorikan orang-orang Tionghoa sebagai orang asing menambah stereotip orang-orang Tionghoa, bukan bagian dari Indonesia. Dalam ilmu sosiologi ada dua jenis nasionalisme yang terbentuk, yaitu nasionalisme etnis dan nasionalisme sipil. Nasionalisme etnis adalah identitas nasional yang terbentuk berdasarkan satu etnis tertentu atau ikatan darah dalam satu kelompok. Sedangkan nasionalisme sipil adalah identitas nasional yang terbentuk dari nilai-nilai yang dibagi bersama lintas etnis dan kelompok masyarakat. Di Indonesia, nasionalisme etnis lebih kuat dibandingkan dengan nasionalisme sipil. Hal ini menyebabkan orang-orang Tionghoa tidak disebut sebagai warga negara. Konstruksi orang asing ini terus menempel pada orang-orang Tionghoa, terlebih karena mereka tidak memiliki keterikatan wilayah yang melekat pada diri mereka. Tidak seperti etnis Sunda yang identik dengan wilayah Jawa Barat. Setiap aksi rasisme memiliki latar belakang dan pemahaman tersendiri. Walaupun berbeda konteks, kita dapat menyimpulkan terjadi dua pemahaman besar di balik setiap aksi rasisme: superior dan inferior. Supremasi kulit putih yang berkembang di Eropa dan Amerika adalah salah satu bentuk superioritas suatu etnis atas etnis lainnya. Pada mulanya penggunaan kata kulit putih dan kulit gelap hanya untuk membedakan secara fakta biologis orang Eropa dengan orang-orang dari Spanyol, Arab, India, dan Afrika. Namun dalam perkembangannya ada tekanan politik untuk mengkonstruksi identitas manusia dengan tingkatan, di mana satu kelompok lebih tinggi daripada kelompok lain. Dengan kata lain, ras menjadi sesuatu yang dibayangkan, diidentifikasi, dan diinstitusionalkan oleh kekuasaan. Kulit putih dianggap lebih superior karena ada citra baik yang melekat padanya di dalam pikiran manusia. Dan di sisi yang lain, warna kulit gelap atau hitam diasosiasikan dengan sesuatu yang buruk atau jahat.
Kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Penyebab terjadinya pembantaian orang-orang Yahudi oleh Jerman bisa dikatakan karena campur tangan politik. Sebenarnya sebelum Hitler, orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana memang sudah mengalami kebencian karena agamanya. Namun pada abad ke-19, agama sudah tidak lagi memainkan peranan yang penting, sehingga kebencian kepada orang Yahudi digantikan karena ras. Setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, para tentara Jerman menyebarkan mitos bahwa mereka tidak kalah perang, melainkan telah dikhianati. Pada saat itu Jerman menyalahkan orang-orang Yahudi sebagai penyebab kekalahan mereka. Dan solusi untuk keluar dari krisis ekonomi besar yang terjadi karena kekalahan di perang, Hitler berpendapat bahwa mengusir orang-orang Yahudi adalah jawaban untuk masalah Jerman. Selama pemerintahannya, Hitler memandang dunia sebagai arena perjuangan permanen antara bangsa dan membagi populasi dunia menjadi ras tinggi atau Jerman dan ras rendah atau Yahudi. Oleh karena itu, rasisme bisa muncul karena ada keinginan dari penguasa untuk mengendalikan politik, ekonomi, dan sosial di wilayah kekuasaannya. Biblical worldview. Melihat dua latar belakang atau pemahaman di atas, jelas rasisme adalah dosa di mata Allah. Rasisme menjadikan manusia dirinya seperti Allah, di mana ia bisa menganggap dirinya lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan manusia lainnya, dan juga memiliki otoritas untuk berkuasa atas manusia lainnya. Ada 4 biblical worldview untuk menilai bahwa rasisme adalah dosa. Setiap manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Satu-satunya perbedaan yang Allah buat adalah perbedaan gender, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, orang Kristen harus memandang setiap orang sebagai gambar dan rupa Allah, bukan anggota dari suatu ras atau bahkan dari suatu agama. Frasa gambar Allah memiliki pengertian bahwa manusia memiliki kemuliaan dan kehinaan secara intrinsik. Pada satu sisi, sebagai gambar Allah, manusia bukanlah Allah, hanya ciptaan. Namun ketika dijadikan seturut gambar dan rupa Allah, manusia memiliki kehormatan. Oleh karena itu, penting bagi orang Kristen untuk menghormati setiap orang terlepas dari suku, ras, dan agamanya. Rasisme sebagai disharmoni dan perebutan kekuasaan. Setelah diciptakan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat itulah Adam dan Hawa saling menyalahkan. Dalam Kejadian 3 ayat 12. Dari sini kita melihat yang tadinya Adam dan Hawa hidup bersama dalam harmoni, maka sekarang mereka hidup dalam disharmoni. Selain itu, dalam hukumannya, Allah mengutuk bahwa perempuan akan birahi kepada suaminya. Dalam Kejadian 3 ayat 16, kata birahi tidak bisa diartikan secara seksual semata. Kata ini bisa berarti ingin menguasai laki-laki, dan laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin akan menolak untuk dikuasai, sehingga terjadilah penindasan. Dosa asal mula rasisme, baik itu disharmoni, perebutan kekuasaan, dan penindasan akan terus berlangsung pada keturunan Adam dan Hawa, hingga puncaknya pada persebaran etnis dalam peristiwa Menara Babel, yaitu dalam Kejadian pasal 11. Oleh karena itu penting bagi orang Kristen untuk memandang bahwa rasisme adalah dosa, karena memiliki akar dari kejatuhan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Tepat setelah manusia tersebar dan membentuk ras di dunia, Allah dengan segera dan langsung memberikan janji pemulihan melalui perjanjian dengan Abraham. Abraham sebagai nenek moyang dari bangsa Israel akan dijadikan saluran berkat di mana semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Terdapat dalam Kejadian 12 ayat 3. Dan janji berkat ini digenapi dalam karya penebusan Kristus, di mana melalui kematian dan kebangkitannya tidak ada lagi perbedaan apapun karena semuanya satu di dalam Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 28. Melalui penebusannya, Kristus tidak saja mendamaikan kita manusia dengan Allah,
tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan sesama yang disharmoni dan saling menindas. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita tidak lagi melakukan rasisme dan penindasan, apalagi merasa superior dan memandang orang lain inferior. Hidup harmoni dalam kekekalan. Pada penglihatan Yohanes, ia melihat kumpulan besar orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta Allah. Dalam Wahyu 7 ayat 9. Dikatakan pula bahwa mereka hidup dalam harmoni, memakai jubah putih dan memuji Allah sambil melambai-lambaikan daun palem. Ini menandakan bahwa semua orang percaya dari berbagai latar belakang akan berkumpul dan hidup bersama tanpa ada rasa kebencian dan kepahitan. Mereka semua berfokus untuk menyembah dan memuji Allah secara langsung. Bayangkan, jika orang Kristen di dalam hidupnya di dunia punya kebencian dan kepahitan dengan orang lain, apakah ia bisa tahan untuk hidup harmonis dengan orang lain di dalam kekekalan? Orang yang rasis biasanya memiliki kepahitan dan kebencian yang mendalam, yang berakar pada dosa Adam dan Hawa. Orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus telah menerima dan mengalami pendamaian baik dengan Allah maupun dengan sesama. Tidak seharusnya orang Kristen hidup dalam kebencian dan kepahitan dengan suatu ras tertentu. Rasisme bisa muncul karena ada prasangka yang salah. Dalam klarifikasinya, Chef Juna sebagai juri senior di MasterChef mengatakan bahwa sebenarnya ia mengharapkan Kiki yang tampil sebagai juara. Namun pada babak grand final, hidangan Belinda lebih bagus sehingga mendapatkan poin yang lebih daripada Kiki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak dengan segera mengaitkan segala sesuatu dengan isu rasisme. Ada baiknya kita mencari tahu kebenaran di balik suatu berita dan mendengarkan dari sisi yang berbeda sebelum menilai segala sesuatu. Mau tahu lebih banyak tentang Worldview? Tunggu video kami selanjutnya.